Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza dari Prodi Akuntansi kelas 3C. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar perpajakan. Langsung ke pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi budgeter. Yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Yang kemudian fungsi mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Syarat pemungutan pajak. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Pemungutan pajak harus efisien. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Kemudian pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama menurut golongannya, kedua menurut sifatnya, dan yang terakhir menurut lembaga pemungutannya. Pengelompokan pajak menurut golongannya. Yang pertama pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Kemudian pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Pengelompokan pajak menurut sifatnya. Yang pertama, pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Dalam arti memperlihatkan keadaan diri wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Kemudian pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperlihatkan keadaan dari wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya. Yang pertama pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya BPN, BPNBM, dan Bea Materai. Kemudian pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor. Dan pajak kabupaten atau kota yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, dan PBB. Kemudian tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak harus memperlihatkan hal-hal berikut, yaitu stelsel atau sistem pemungutan pajak. Yang kedua, asas pemungutan pajak. Yang ketiga, sistem pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu stelsel nyata, kedua stelsel anggapan, dan yang terakhir stelsel campuran. Asas pemungutan pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama, asas domisili, yang kedua asas sumber, dan yang terakhir asas kebangsaan. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama, Official Assessment System. Yang kedua,
self-assessment system, dan yang ketiga withholding system. Hapusnya hutang pajak disebabkan oleh pembayaran, kompensasi, daluarsa, dan pembebasan dan penghapusan. Hambatan pemungutan pajak atau perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Yang pertama, perlawanan pasif, yaitu masyarakat enggan atau pasif membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain. Yang pertama, perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Yang kedua, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami. Yang ketiga, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Kemudian perlawanan aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjuk kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Antara lain, tax avoidance atau usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Yang kemudian, tarif pajak. Tarif pajak terbagi menjadi 4. Tarif sebanding atau proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif. Tarif progresif dibagi menjadi 3, tarif progresif, tarif progresif tetap, dan tarif progresif degresif. Jenis pajak penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Jenis-jenis pajak penghasilan di Indonesia. Pertama, PPh pasal 15, kedua PPh pasal 21, ketiga PPh pasal 22, keempat PPh pasal 23, kelima PPh pasal 24, keenam PPh pasal 25, ketujuh PPh pasal 26, kedelapan PPh pasal 29, dan kesembilan PPh Pinal pasal 4 ayat 2. 1. Pajak penghasilan pasal 15 atau PPh 15. PPh pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri-industri tertentu seperti pelayaran, penerbangan, perusahaan asing, dan lain sebagainya. 2. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Objek pajak PPh pasal 21. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan teratur maupun tidak teratur, misalnya gaji, upah, honorarium. Tarif PPh pasal 21 yaitu sesuai atau tercantum dalam Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 1, 0 sampai 50 juta dengan tarif 5%, 50 juta sampai 250 juta dengan tarif 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta dengan tarif 25%, 500 juta ke atas dengan tarif 30%. Ketiga, pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan perdagangan ekspor-impor. Tarif PPh pasal 22.
A. Untuk impor menggunakan angka pengenal importir atau API, yaitu tarif 2,5% dikali nilai impor, sedangkan tidak menggunakan API tarif 7,5% dikali nilai impor. B. Untuk pembelian barang, jika pembelian barang dilakukan oleh bendahara pemerintah, DJPB dan BUMN atau BUMD, tarif yang dikenakan adalah 1,5% dikali harga pembelian, belum termasuk PPN dan tidak final. C. Untuk penjualan hasil produksi, sesuai dengan ketetapan keputusan Direktur Jenderal Pajak, barang yang kena pajak PPh 22 yaitu semen dengan tarif 0,25% dikali DP PPN, kertas dengan tarif 0,1% kali DP PPN, produk baja tarif 0,3% dikali DPP PPN, dan produk otomotif 0,45% dikali DPP PPN. D. Untuk pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri, tarifnya 0,25% dikali harga pembelian dan tidak termasuk PPN. E. Untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu, jika menggunakan API, tarifnya sebesar 0,5% dikali nilai impor. 4. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan untuk penghasilan atas modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan selain yang dipotong pada PPh pasal 21. Tarif PPh 23 yaitu tarif 15% untuk dividen dan hadiah, 5% untuk penyerahan jasa. 5. Pajak penghasilan pasal 24 atau PPh pasal 24. PPh pasal 24 merupakan kredit pajak atas penghasilan dari luar negeri apabila ada wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah dipotong pajaknya di luar negeri sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang PPh. Yang menjadi catatan penting dalam PPh pasal 24 adalah tidak semua pajak yang telah dipotong di luar negeri bisa menjadi kredit pajak di dalam negeri. 6. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. 7. Pajak penghasilan pasal 26 atau PPh 26. PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Adapun sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang PPh di atas, penghasilan tersebut dikenakan tarif sebesar 20%. 8. Pajak penghasilan PPh 29 atau PPh 29. PPh pasal 29 adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, orang pribadi atau badan yang timbul akibat adanya PPh yang masih terutang dalam SPT tahunan lebih besar dari kredit pajak yang telah dipotong dan sudah disetor sendiri. Terakhir 9. Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. PPh final pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan oleh beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Materi selanjutnya yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Pengertian BPHTB. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Objek yang tidak dikenakan BPHTB. Yang pertama, perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf. Dan yang keenam, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Kemudian subjek BPHTB. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 5%. Nilai perolehan objek pajak tidak dikena pajak atau NPOP-TKP. NPOP-TKP ditetapkan secara regional paling banyak 60 juta rupiah kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis turunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat termasuk suami atau istri. NPOP-TKP ditetapkan secara regional paling banyak 300 juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Mirna. Saya dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Suhairi, yaitu tentang pajak bumi dan bangunan atau disebut PBB. Pengertian PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau perolehan manfaat daripadanya. Objek PBB. Yang pertama, objek PBB adalah bumi dan bangunan. Yang kedua, contoh objek bumi yaitu sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain-lain. Yang ketiga, contoh objek bangunan yaitu rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dermaga, taman mewah, dan lain-lain. Subjek pajak dan wajib pajak, yaitu subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata yang mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Yang kedua, yaitu wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Tarif PBB. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yaitu sebesar 0,5%. NJOP-TKP berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 KMK 4 tahun 2000 ditetapkan untuk setiap daerah sebesar 12 juta
dengan memperhatikan ketentuan berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau dapat mengurangi NJOP TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak dimiliki. NJKP. Dasar perhitungan PBB adalah nilai jual kena pajak NJKP. Besarnya presentasi NJKP adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek pajak perkebunan adalah 40%, objek pajak pertanian adalah 40%, objek pajak pertambangan adalah 40%, objek pajak lainnya pedesaan dan perkotaan. Apabila NJOP-nya 1 miliar adalah 40%, apabila NJOP-nya kurang dari 1 miliar adalah 20%. Saya akan menjelaskan pembahasan saya yang kedua, yaitu pajak daerah dan pajak internasional. Pajak daerah dan pajak internasional. Pengertian pajak daerah yaitu pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak daerah. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang kedua, pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB. Yang keempat, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Yang kelima, pajak rokok. Yang keenam, pajak penerangan jalan. Yang ketujuh, pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang kedelapan, pajak parkir. Kesembilan, pajak air tanah. Kesepuluh, pajak sarang burung walet. Ke-11, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Yang terakhir, pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pengertian pajak internasional. Pajak internasional merupakan kesepakatan perpajakan antar negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina. Persetujuan ini mengakibatkan peraturan pajak yang berlaku di suatu negara tidak berlaku atas penduduk atau organisasi asing apabila sudah disepakati perjanjian bilateral khusus antar kedua negara yang memiliki kesepakatan tersebut. Secara garis besar, bahasan dalam pajak internasional hanya ada dua, yaitu wajib pajak luar negeri atau WPLN memperoleh penghasilan dari Indonesia, dan yang kedua, wajib pajak dalam negeri WPDN memperoleh penghasilan dari luar Indonesia. Karena bahasan pajak internasional hanya 2 poin di atas, maka pajak internasional semestinya tidak menjadi suatu hal yang sulit untuk dipahami. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu. Sebagai analogi, PPN yang hanya terdiri atas 2 tarif yaitu 10% dan 0%. Namun apakah PPN itu mudah? PPN menjadi sangat sulit ketika kita menyelam lebih dalam menuju detailnya. Hal yang sama, analogi tersebut adalah pajak internasional, yang walaupun hanya 2 poin yang menjadi bahasan utama, namun detailnya sangat teknis. Ya, the field is the detail. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.